Bagaimana mungkin sebuah situs yang sangat tua, bahkan jauh melebihi usia dari piramida di Mesir, yang diperkirakan berusia sekitar lebih dari 6.000 tahun yang lalu, ditemukan di daerah Cianjur, perbatasan dengan Sukabumi. Bahkan, situs kuno ini sudah ada sebelum kerajaan tertua yang ada di Indonesia. Inilah bukti betapa majunya peradaban nenek moyang kita, bangsa Nusantara, jauh melebihi bangsa-bangsa yang ada di Eropa maupun di Mesir dan di dunia. Inilah situs Gunung Padang, dan segala misterinya akan segera saya ungkap di channel ini. Pastikan kalian like, share, dan subscribe channel YouTube Agung Suarsono. Perjalanan saya mulai dari stasiun Bogor Paledang. Buat kalian yang berangkat dari Jakarta, kalian bisa menggunakan kereta listrik atau KRL menuju Bogor. Kemudian setelah turun dari stasiun Bogor, kalian lanjutkan aja, terus aja berjalan ke arah lantai 2, naik menuju ke stasiun Paledang. Stasiun Paledang dengan stasiun Bogor itu menyambung jadi satu. Jadi kalian tidak usah keluar dari stasiun, kalian tinggal lurus saja menuju ke stasiun Paledang Bogor, menyeberangi jembatan. Setelah menyeberangi jembatan, kalian akan menemukan sebuah pemandangan yang bagus dengan gedung-gedung Belanda yang sangat cantik, dengan lorong yang tidak terlalu ramai. Pastikan kalian berangkat pagi-pagi, karena perjalanan ini sangat jauh sekali. Kurang lebih dari Jakarta, kalian memakan waktu hampir 5 jam. Oleh karena itu, pastikan siapkan fisik dan mental kalian, karena perjalanan ini selain menguras fisik, ini juga menguras mental kalian, menguji mental kalian. Saya aja benar-benar dibuat kaget di tengah perjalanan. Sangat-sangat penuh misteri-misteri yang tak terduga. Kalian bisa naik KRL dari stasiun Manggarai di Jakarta untuk menuju ke Bogor dengan biaya kurang lebih sekitar 3.500 hingga 10.000 rupiah. Dan saya sarankan lebih baik kalian menggunakan kereta listrik karena lebih hemat biaya dan juga efisien waktu. Kemudian saya menuju ke lantai 1 untuk membeli tiket kereta lokal Siliwangi jurusan Bogor Paledang menuju ke Cianjur. Untuk membeli tiket kereta Siliwangi jurusan Bogor Cianjur, bisa menggunakan aplikasi online KAI Akses atau langsung datang ke loket penjualan di stasiun Paledang Bogor. Namun, saat saya memutuskan untuk membeli tiket melalui loket, saya merasa ada yang aneh. Padahal saya berangkat itu sekitar jam 10. Kemudian, suasana stasiun agak sepi. Kemudian, saat saya berjalan menuju ke loket penjualan, saya dikejutkan ternyata seluruh tiket penjualan dari Bogor menuju Cianjur itu telah habis. Kemudian saya bertekad untuk menggunakan jalur lewat bus, sehingga saya langsung menuju ke terminal Baranang Siang dengan menaiki angkot. Kalian langsung pilih angkot jurusan Baranang Siang Ciawi, karena nanti dari Ciawi Bogor perjalanan masih kita lanjutkan menggunakan bus dari Bogor menuju ke Cianjur melalui Sukabumi. Nah, ini sekarang aku ada di dalam bus dari Ciawi Bogor menuju ke Cianjur melalui Sukabumi. Ongkos busnya kurang lebih sekitar 35.000 hingga 40.000 rupiah. Dan memakan waktu perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam. Di dalam bus,
kita bisa menikmati perjalanan yang sangat indah melalui tol yang baru, yaitu Tol Bogor Cianjur Sukabumi atau Tol Bocimi. Kenapa tidak melalui jalur puncak? Karena di jalur puncak cenderung macet, sehingga untuk mempercepat waktu perjalanan lebih baik menggunakan tol melalui Sukabumi. Kalian bisa menikmati pemandangan yang sangat indah di perjalanan dari mulai pematang sawah hingga pemandangan lembah. Sebelum kalian menaiki bus dari Ciawi Bogor menuju ke Cianjur, pastikan kalian sudah ngomong kepada supirnya atau kepada kenek bus bahwa kalian akan turun di Rancagoong Cianjur atau kalian akan turun di Tugu Pandanwangi Cianjur. Pastikan perut kalian sudah terisi makanan sebelum kalian menaiki bus, karena perjalanan ini sangat panjang dan tidak ada yang jual makanan kecuali orang-orang yang pedagang asongan berjualan cemilan. Jadi pastikan perut kalian sudah terisi makanan berat sebelum menaiki bus. Karena selain menguras fisik kalian, perjalanan ini juga akan menguras mental kalian, menguji mental kalian. Akan sangat banyak gangguan-gangguan gaib maupun kejadian-kejadian yang aneh. Selama perjalanan, saya akan bercerita mengenai Gunung Padang. Gunung Padang adalah situs arkeologi yang terletak di Karyamukti, Jawa Barat, Indonesia, 50 km barat daya Cianjur. Terletak pada ketinggian 880 meter di atas permukaan laut, yang merupakan situs kuno di atas sebuah gunung berapi yang sudah tidak aktif, dan diperkirakan situs ini jauh lebih tua daripada piramida Mesir ataupun Machu Picchu yang ada di Peru. Laporan pertama mengenai keberadaan situs ini dimuat pada laporan
Buletin Dinas Keberbukalaan atau dalam bahasa Belandanya Rapporten van den Oudekendisch pada tahun 1914. Arkeolog dari Belanda yaitu yang bernama Nicolaas Johannes Krum atau yang dikenal sebagai N.J. Krum juga telah menyinggungnya pada tahun 1949. Situs ini sempat terlupakan selama kurang lebih 30 tahun, sehingga pada tahun 1979 situs ini kembali dilaporkan oleh warga lokal. Karena situs ini sangat unik menghadap langsung ke Gunung Gede dan ke Gunung Karuhun. Karena situs ini sangat unik karena pada saat itu belum ditemukan adanya teknologi yang canggih seperti saat ini, sehingga bagaimana mungkin nenek moyang kita bisa menentukan koordinat garis lurus terhadap Gunung Gede. Situs Gunung Padang merupakan situs punden berundak yang sangat tinggi dan sangat besar, bahkan terbesar di Asia Tenggara, yang bentuknya menyerupai piramida. Dan para arkeolog telah melakukan uji karbon atau uji arang pada lapisan batuan atau lapisan tanah terdapat pada situs Gunung Padang. Untuk lapisan terluarnya diperkirakan telah berusia sekitar 500 hingga 700 tahun sebelum Masehi, dan untuk lapisan ketiga atau lapisan terdalamnya itu berusia sekitar lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Jadi, situs Gunung Padang merupakan situs tertua, jauh lebih tua daripada piramida Mesir, Stonehenge di Inggris, ataupun Great Wall China. Para arkeolog menyimpulkan bahwa situs Gunung Padang itu dibangun selama lebih dari ribuan tahun oleh berbagai macam peradaban yang ada di Nusantara, dan diduga situs Gunung Padang merupakan tempat ritual atau pemujaan untuk upacara suci. Pada saat arkeolog melakukan ekskavasi atau penggalian terhadap situs Gunung Padang menggunakan mata bor dan menggunakan air yang disemprotkan terhadap mata bor, air yang berjumlah ribuan liter itu terserap semuanya ke dalam tanah dan sedikit sekali yang tergenang di atas permukaan tanah. Hal ini menandakan bahwa di dalam bukit di Gunung Padang itu terdapat rongga atau terdapat ruangan yang sangat besar yang sanggup menampung ribuan liter air, sehingga para arkeolog ingin terus melakukan penggalian untuk mempelajari struktur di dalam situs Gunung Padang untuk menemukan misteri yang selama ini terpendam selama ribuan tahun oleh bangsa kita, nenek moyang bangsa Nusantara. Karena perjalanan ini sangat menguras fisik dan menguji mental, dan kalian harus punya niat yang baik, maka persiapkanlah fisik kalian dengan prima dan manfaatkan selama perjalanan ini kalian tidur dengan cukup. Perjalanan ini sangat menguji mental saya, karena seharusnya saya turun dari bus di Rancagoong, Tugu Bandanwangi, namun saya terlewat hingga sampai terminal Pasir Hayam Cianjur. Maka saya terpaksa melanjutkan perjalanan ke Cibeber menggunakan angkutan umum. Kemudian dari Cibeber menuju Gunung Padang, saya menggunakan ojek pangkalan yang saya tawar seharga Rp50.000 untuk pulang pergi. Dari Cibeber menuju Gunung Padang itu perjalanannya lumayan jauh, memakan waktu kurang lebih hampir 1 jam, yang berjarak kurang lebih sekitar 25 km. Naik ke atas gunung atau bukit yang sangat tinggi, melewati perkampungan warga, ke perkebunan, hingga paling atas nanti yaitu kebun teh. Selama perjalanan dari Cibeber menuju Gunung Padang, tidak ada SPBU,
Jadi pastikan mobil kalian sudah mengisi bensin di Cibeber. Namun, bagi kalian yang menggunakan sepeda motor, masih terdapat pom mini atau bensin eceran, sehingga kalian pastikan isi penuh sebelum memasuki perkebunan di Cibeber, karena perjalanan ini sangat jauh. Setelah kalian melewati rel kereta api stasiun Lampegan, kalian ambil arah belok kiri. Dan kalian jika menggunakan kereta api dari Bogor menuju ke Cianjur, lebih baik kalian turun di Lampegan karena jaraknya lebih dekat dibanding kalian harus turun di stasiun Cianjur.
Setelah mengalami perjalanan selama 3 jam dari Cibeber dengan berbagai macam kondisi rintangan yang menguji mental, akhirnya saya sampai ke situs Gunung Padang. Aura mistis langsung menyeruak saat saya memasuki gerbang situs Gunung Padang. Batu-batu kuno zaman purbakala tertata dengan rapi hasil peninggalan peradaban nenek moyang bangsa Nusantara. Situs Gunung Padang memiliki 2 jalur. Jalur kuno atau jalur lama sebelah kiri dengan ketinggian yang sangat curam hampir 60 derajat dengan 370 anak tangga dengan ketinggian kurang lebih sekitar 168 meter, membuat nafas saya sangat ngos-ngosan. Namun bagi kalian yang ingin jalur lebih landai bisa menggunakan jalur sebelah kanan atau jalur baru. Ini batunya asli loh kan? Maksudnya ini asli, bukan dari di sini, bukan dari sini loh ini. Ini batunya beda loh. Batunya kayak apa ya? Kayak ada logamnya gitu loh. Di balik rimbunan pohon bambu, saya merasakan getaran-getaran energi goib yang sangat kuat. Kemudian saya menengadahkan mata ke atas untuk melihat sekeliling, dan saya berdoa semoga perjalanan saya tetap dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Situs Gunung Padang merupakan situs kuno, situs sakral suci yang telah digunakan selama beribu-ribu tahun oleh berbagai macam peradaban nenek moyang bangsa Nusantara hingga pada zaman kerajaan Sunda kuno atau kerajaan Pajajaran saat Prabu Siliwangi konon juga menempatkan situs Gunung Padang sebagai bangunan suci untuk ritual memuja dewata. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Ayo, rekamin aku sini. Melihat hasil peradaban nenek moyang bangsa Nusantara, saya berdecak kagum. Saya bergumam dalam hati, bagaimana mungkin pada era ribuan tahun sebelum Masehi, bangsa kita sudah mampu membangun tempat yang sangat indah, disusun dengan batu-batu yang dipotong dan ditata dengan cara yang sangat-sangat terstruktur. Padahal di masa itu belum ada alat potong yang memadai untuk memotong batu-batu yang besar. Belum ada teknologi yang mampu untuk mensketsakan bagaimana membangun dengan sangat presisi dan bagaimana membawa batu-batu ini untuk naik ke atas gunung yang setinggi kurang lebih 800 meter. Atau apakah mungkin ada makhluk asing selain manusia yang mampu membangun tempat semegah ini pada zaman dahulu? Ini adalah ruangan pemujaan. Saat saya memasuki ruangan ini, saya merasakan aura energi gaib yang sangat kuat. Kemudian di depan tempat menaruh pemujaan terdapat pintu keluar, dan di sampingnya terdapat sepasang batu yang mempunyai keunikan yang sangat aneh, yaitu bisa berbunyi seperti gamelan saat kita
mengetukkan jari kita atau mengetuk dengan batu atau kayu, maka batu ini akan berbunyi persis seperti suara gamelan. Oleh karena itu, para warga setempat menamakan batu ini sebagai batu gamelan. Pada teras pertama ini, saya bergumam di dalam hati, bagaimana mungkin nenek moyang kita mempunyai ilmu dalam konstruksi bangunan sehingga bisa membangun tempat megah di atas gunung tanpa longsor. Apakah mungkin nenek moyang kita sudah mengetahui bagaimana cara membangun bangunan dengan kokoh dan terstruktur rapi? Kemudian saya menaiki tangga menuju ke teras kedua, di mana kemungkinan lokasi ini adalah lokasi yang lebih suci dibandingkan dengan teras pertama. Di antara bagian yang ada pada teras kedua ini, saya merasakan pancaran energi gaib terpancar dari pohon ini. Ini adalah pohon kimenyan, pohon keramat yang sangat sakral, yang telah berusia lebih dari ratusan tahun, yang membuat aura di tempat ini semakin mistis. Hari semakin beranjak sore, matahari telah terbenam, angin berhembus, membuat aura mistis di tempat ini semakin kental. Namun, udara sejuk yang saya rasakan membuat hati dan pikiran saya menjadi tenang. Saya lanjutkan perjalanan menuju ke teras ketiga dan keempat. Di teras ketiga dan keempat banyak sekali dupa, bunga tanjung, bunga kenanga, bunga sekar kantil yang ditebar di sekitar batu yang digunakan manusia untuk bertapa berata. Setiap malam, lokasi ini sering kali dikunjungi oleh manusia untuk bertapa memohon harta jabatan, tahta, dan jodoh. Saat saya memasuki teras yang paling atas, yaitu teras kelima, saya merasakan energi gaib yang sangat kuat. Udara dingin menusuk tulang. Saat saya melihat ada sebuah ruangan yang tidak terlalu besar, namun dikelilingi oleh batuan dan bunga-bunga yang cantik. Saya berpikir, ini ruangan apa? Apakah mungkin ini ruangan mimbar, ruangan pemimpin sebuah ritual upacara suci, atau mungkin ini singgasana raja? Yang pasti, lokasi ini memberikan gambaran betapa peradaban nenek moyang kita sangat-sangat maju. Sebuah peradaban yang bertahan ribuan tahun, yang kemudian hilang menjadi misteri. Tapi nggak capek. Suram. Ya kan, suram.
Alhamdulillah, akhirnya aku berhasil sampai sini berkat bantuan AA. Siapa namanya? Akmal. Aku Agung ya. Umur berapa kamu? Umur 16. Oh, pantasan masih SMP apa SMA? Masuk SMK sekarang. Udah. Belum. Oh, baru lulus. Baru lulus SMP. Masuknya kapan? Hah? Masuknya kapan? Masuknya MPLS tanggal 14. Oh. Senin besok libur masuk. Senin besok udah masuk sekolah apa libur? Datang. Enggak. Senin besok masuk sekolah apa libur? Senin besok enggak. Libur. Ya libur.